banyak istighfar kata Bang Sandi. Iya, dipertemukan, belum mampu. Karena saya tidak menginginkan perceraian dari dulu. Dari pertama, kedua, ketiga. Tapi ujian itu untuk saya tidak bisa menolak, Mbak. Gitu. Jadi kalau ada sesama perempuan bilang, kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai. Ini saya digugat loh, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi. Saya selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus baik terus kekeras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Menerima saya juga pasti harus butuh perjuangan. Gitu. Maaf ya, saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena ya Allah, saya cuman alhamdulillah saya masih dikasih kemampuan untuk bisa menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga yang lain bersama keluarga yang lain utuh, itu saya merasa hati saya, kapan saya bisa memiliki keluarga yang utuh, bahagia. Cuman itu. Tapi kalau dibilang bahwa perjuangan-perjuangan, ya hidup butuh berjuang, Mbak. Gak ada hidup itu instan. Ketika aku memilih dia sebagai pasangan aku, berarti tandanya aku sudah siap untuk menerima semua kekurangan dia. Kira talak kan ketok palunya udah selesai ya kan Mas Ali ya. Udah 2 minggu yang lalu ya Mas Ali ya. Jadi ya alhamdulillah dipermudah semua, diperlancar semuanya. Ya udah mau gimana lagi, memang kan memang seharusnya seperti ini kan, mengikuti proses yang ada. Ya Bang Sandi. Kan kebetulan memang Bang Sandi sama Mas Kris yang ngurusin semuanya. Jadi kan memang saya tidak hadir kan. Ya perasaannya pasti lebih lega ya Mbak. Itu cuman gimana ya, lebih lega aja gitu, maksudnya ya harus begini. Ya harus begini gitu, yang diterima nggak terima ya harus begini gitu. Ya harus siap gitu, karena semuanya ini kan pasti kan ada suara ngaji nih hatiku gimana gitu. Perasaannya lebih ke ikhlas, lebih menerima gitu. Harus aku terima walaupun tidak sesuai dengan hati. Namanya juga cobaan. Karena kan siap atau tidak siap diuji, ya harus siap kan gitu kayak Mas Ali. Yang menyesal ya pasti yang menggugat saya insya Allah. Kan saya nggak selingkuh, saya nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba saya digugat. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena memang diuji sama Tuhan. Jadi justru aku merasa bersyukur, alhamdulillah bukan aku yang menggugat gitu. Kalau aku yang menggugat berarti tandanya aku wanita seperti apa sih Mbak? Mau suami itu selingkuh, mau suami itu berbuat jahat sama kita, pihak perempuan setahu saya, yang saya pelajari dari keluarga saya nggak boleh menggugat. Jadi menerima saja gitu. Dari suami pertama sampai saat ini pun saya kan nggak pernah menggugat. Dan saya menerima. Rencananya kita akan menyampaikan seperti saya bicara sama Mbak DP kemarin, kita tidak akan membuat laporan dan tidak akan mengirimkan somasi karena dari Mbak Neng sendiri sudah memaafkan bila mana dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mengklarifikasi dan juga sudah mengakui perbuatannya, mengakui semua apa yang pernah dilakukan. Kita tidak akan lagi menjalankan proses hukum. Rumah tangga kami itu dari kemarin-kemarin bergejolak, itu bukan masalah itu, masalah ketidakterbukaan aja, masalah kejujuran gitu, yang selalu ditutupi terus gitu. Tapi mau nggak mau ya saya butuh kejujuran dia, bahwa dari tanda tangan, dari nama Budianto, dari uang yang sudah masuk, dari tahun berapa itu sudah. Maksud aku ya sudah, kalau sudah bercerai jangan ngambil duit lagi gitu loh. Tapi kalau sudah bercerai ya sudah gitu. Saya cuma meminta hak saya ketika saya sudah bercerai, bukan meminta hak saya ketika masih bersuami istri.